Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita ya. Sehat. Apa kabar hari ini Bu Sela? Alhamdulillah baik. Bu Mas Wiwin gimana nih? Apa kabarnya? Baik. Oh, di rumah ini baru pulang dari sekolah. Gimana cuaca hujan nggak di sana? Luar biasa di sini Mbak. Hujan. Jadi ini sekolahannya lumayan becek. Kalau di sana hujan nggak Mbak? Udah mulai hujan belum? Sama hujan juga. Iya. Sama hujan juga. Bu Sela baik-baik aja kan ya? Ya, alhamdulillah Bu. Baik. Tapi ya begitulah. Jadi begitu ya. Jadi kayaknya banyak masalah, banyak pikiran, kayaknya banyak trouble gitu ya. Jadi gimana sih? Ya Apa Bu. nih yang mau kita omongin? Apa ya, ini saya lagi sedikit ada masalah, Bu, karena, peserta didik saya ini sekarang masih nggak konsen ini buat belajarnya ini, Bu. Kayaknya ini gara-gara mereka punya HP nih. Jadi ada salah satu murid saya baru dibelikan HP. Aduh, tugas-tugasnya nggak dikerjakan, terus teman-temannya pada main ini karena mau main HP itu tadi. Jadi bingung ini bagaimana Oh, ini seperti itu ya. Memang solusinya. nggak bisa diinin ya Bu Sela ya. Iya, Memang nggak bisa dihindarin karena memang sekarang memang euforia gadget anak saya juga begitu ya. Seperti itu. Tidak seperti iya dulu. Bu. Lalu dari situasi yang Ibu Sela alami seperti saat ini, eh, seperti apa sih yang lalu situasinya seperti apa Bu Sela? Hal apa yang bisa mempengaruhi anak jadi seperti itu? Apa karena memang dari faktor orang tua? Apa memang mereka tidak bisa seperti kita dulu ya, main-main di luar, kemudian bersosial gitu. Gimana? Situasinya seperti apa Bu Sela? Hal apa yang mempengaruhinya? Iya, mungkin karena ini ya Bu ya, orang tuanya juga sih menurutku lebih baik kitanya kasih waktu untuk apa, dikasih waktu-waktu untuk mereka main HP gitu Bu, jangan full dikasihin semuanya HP-nya. Terus sama, lebih baik kalau saya sih lebih setujunya mereka itu mainnya ya main sama teman-teman sama-sama kayak gitu, kayak bermain di luar ini, luar rumah gitu ya, banyaklah kayak main bola, main-main tradisional kayak zaman-zaman kita itu dulu, Bu. Kayaknya lebih seru deh daripada main HP ini, sudah matanya juga kan, terus di pelajarannya itu memang sangat-sangat, sangat-sangat ngurangin ngurangin bener itu, Bu. Makanya, waduh bagaimana ini, harus ini diiniin, dikasih teguran sedikit mungkin nanti ininya. Ya, memang itu memang permasalahan wali murid dan permasalahan guru sebenarnya ya Bu ya. Kalau masalah handphone ini nggak bisa Iya, dipungkiri benar lagi. sekali. Lalu sebenarnya iya benar sekali. Sebenarnya dari situasi tersebut apa sih yang Ibu inginkan? Maksudnya dari keadaan-keadaan mereka dengan permainan HP seperti itu, kemudian anak-anak susah bersosialisasi. Apa sih yang harapan yang dari situasi itu yang Ibu inginkan gitu? Ya, saya mengharapnya itu tadi kalau bisa Bu, HP-nya itu tadi dikurangin. Terus ya banyak bergaul sama teman-temannya. Karena menurut saya Bu, kalau mereka berlarut-larut ini main HP, sebenarnya main HP juga nggak apa-apa ya Bu, namanya kita di zaman sekarang kita nggak bisa nih menghindari tentang HP itu tadi kan. Tapi, jangan, ini main HP-nya jangan kayak cuman main game terus-terusan kayak gitu. Akhirnya kan pelajarannya itu Iya, sangat terganggu Bu, makanya kataku, jangan
jangan terus-terusan gitu main HP. Ya pengennya lebih fokus ke belajar, seperti itu pengennya. Ya, jadi menurut Ibu dengan fokus belajar tadi, anak-anak itu kan memang harapan Ibu kan pengen fokus belajar gitu ya Bu ya, jangan main HP terus. Menurut Ibu apa sih yang bisa membuat itu bisa jadi terwujud gitu dari apa yang Ibu inginkan itu? Sama-sama mungkin ya Bu, sama-sama kayak saya juga, kolaborasi sama orang tua wali murid, terus kita sama-sama apa ya, membatasi sih Bu main HP itu, kasih waktu yang, seperti yang saya bilang tadi, boleh sehari itu kayak 1 jam saja gitu, dilanjutkan nanti belajar, waktunya itu memang benar-benar terbagi gitu Bu, jangan terus-terusan. Pengawasan mungkin ya, pengawasan dari orang tua, dari guru. Kalau di sekolah memang nggak boleh sih Bu bawa HP, tapi ya ini apa harus lebih gimana ya, lebih terkontrol lagi mungkin orang tuanya. Jadi Bu, Bu Sela, sejauh ini karena tentang HP tadi ya Bu ya, ada nggak sih ide-ide atau gagasan apa gitu yang Ibu ingin capai gitu mengenai polemik anak-anak kita yang suka main gadget ini? Ya, saya pengennya tidak main HP lagi itu nggak mungkin ya Bu ya, karena memang nggak mungkin menurut saya kalau HP itu. Karena kita sebagai guru pun sudah nggak bisa lagi ya menghindari yang namanya HP tersebut tadi. Tapi mungkin saya harus lebih ditingkatkan mungkin dengan kolaborasi sama orang tua, terus juga sama wali-wali kelas akan sejawat saya. Karena kalau di kelas saya saja yang saya terapkan seperti itu, nanti di kelas lain masih tetap ya bakal tetap terjadi lagi Bu. Kenapa di kelas saya seperti ini, di kelas yang lain seperti itu? Mungkin nggak bisa nggak bisa konsisten gitu. Memang harus sama-sama kolaborasi dari sekolah juga, dari orang tuanya juga. Terus ya anak-anaknya ya lebih dikasih bimbingan yang lebih gitu untuk menghindari penggunaan HP yang berlebihan itu tadi. Masya Allah Bu Sela, ini masalahnya menarik sekali ya, karena memang ini situasi seperti ini juga saya menghadapi juga seperti itu ya Bu Sela. Tadi mohon maaf ini saya agak pindah tempat biar sinyalnya agak enak gitu ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini di sini juga hujan, tapi ya semoga lancar, amin. Iya. Lalu Bu Sela, apa yang harus Ibu siapkan ketika kan Ibu tadi kan akan berkoordinasi segala macam, itu apa sih yang akan Ibu siapkan? Mungkin saya kalau untuk rekan sejawat ya Bu, saya akan mencoba menyampaikan gagasan saya, harapan saya juga. Terus ya untuk ke orang tuanya karena memang kami punya grup, nanti saya coba untuk sampaikan di grup dengan apa nih pendapat wali muridnya apa. Jadi kan nanti jadi pertimbangan kami di sekolah dan saya sampaikan juga untuk sama kepala sekolahnya bagaimana solusinya. Mungkin lebih persiapannya mungkin lebih seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi Bu Sela, sudahkah Ibu bisa memastikan itu berjalan Bu? Kemarin sempat saya coba Bu untuk di grup itu, sebenarnya respon orang tuanya itu bagus juga Bu. Bagusnya karena mereka sangat mendukung kalau untuk tidak memainkan HP. Karena HP yang mereka mainkan untuk game itu kan pakai paket juga Bu. Jadi mereka juga ngeluh juga, orang tuanya itu ngeluh juga.
"Iya Bu, setiap hari minta jajan," katanya, "jajannya nambah ternyata dibeliin voucher." Ya walaupun voucher yang 15 ribuan, tapi kalau setiap hari ini juga katanya mereka kayak gitu. Ternyata Bu, mereka itu juga iuran itu teman-teman itu. Jadi hari ini, oh Jadi udah ngakal juga, tapi, dengan sekarang udah ngomong sama apa, ngomong sama wali muridnya mereka udah membatasi benar-benar uang jajan mereka, nggak mau mereka nambah-nambahin lagi, terus HP-nya juga sudah mulai dijatah Bu sekarang. Ya kata saya mhm, alhamdulillah, tapi memang masih ada sih yang memang belum apa, belum terlalu membatasi gitu. mhm. Mhm. Oke, Bu Sela, ini kita kayak seperti kita bertanggung jawab ya Bu ya dengan keadaan anak peserta didik kita ya Bu ya. Jadi dari Iya, permasalahan Ibu alami, alternatif apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? ya kalau saya untuk, biar lebih semangat juga ya Bu, karena saya kan kalau di kelas yang sudah saya ceritakan tadi, anak-anak itu nggak fokus gitu belajar, mungkin karena mereka malam ngantuk main HP, siang juga main HP. Mhm, Mungkin saya juga mhm. akan, mengajarnya, lebih apa ya, lebih, bikin permainan game-game juga mungkin Bu, diselang-selangin waktu. Jadi anak-anak juga bahagia. Mungkin akan saya kenalkan juga dengan permainan-permainan tradisional yang kayak kita dulu. Itu kan lebih menjaga kekompakan kita. Terus Iya, juga betul sekali ya Bu heeh, ya. iya, Lalu kapan tuh kira-kira? secepatnya sih Bu, saya pengennya, apa, pengen kayak setiap hari itu ada permainan. Sebenarnya tadi saya sudah mencoba Bu untuk ada permainan kayak gitu kan. Anak-anak sebenarnya seru. Intinya lebih ke kitanya Bu. Kalau kitanya mengajak anak itu untuk asik di pembelajaran itu, ternyata anak-anak juga ikut asik Bu belajar itu. Jadi mereka juga lupa kan dengan main-main HP itu. Yang terus banyak-banyak gerak Bu, karena benar, ternyata kalau Iya kita benar. duduk ya duduk ya, Bu, ya, duduk aja itu tuh mereka Mhm. kayak gini 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 aja. Jadi tadi, Iya. Bu, saya suruh bangun, "Ayo kita bangun dulu," kata saya. Jadi, apa, memang meja saya tuh saya bikin letter U itu ya, Bu, jadi di tengah-tengahnya tuh Mhm, ada ruangan. mhm, Tadi itu tak ajak main, Bu, jadi tak tak mhm, ajak main, "Ayo," kataku, "kita main dulu." "Ayo Bu," katanya. Jadi kita main itu game yang untuk mendidik juga. Jadi tadi permainannya yang kayak saya nanyain nama-nama negara kayak gitu sesuai dengan tema saya tadi. Nah, akhirnya mereka kayak belajar sambil bermain. Ya mungkin itu salah satu ini ya Bu ya, apa iya, untuk berjalannya itu tadi. mhm. Bu, siapa yang akan Ibu libatkan, Bu? Yang pasti, saya tadi sudah saya bilang Bu, saya pengen melibatkan, apa, orang tua, itu udah pasti orang tua, Mhm, terus rekan-rekan sejawat saya, karena saya sudah bilang sama, rekan-rekan sejawat tadi, kata saya, "Bu, tolong dulu Bu, ininya dibantu, untuk anak-anak dari kelas" iya istilahnya benar, kelas tinggi Bu, kelas tinggi ya, karena saya memang memegang kelas 6. Tolong dulu, untuk kelas 4, 5, 6 ya, untuk 1, 2, 3 mungkin nggak terlalu kalau main HP, tapi nggak apa-apa Bu, dibilang-bilangin nanti sama wali muridnya mhm, masing-masing, kata saya, kayak gitu. Terus, mhm, sama kepala sekolahnya juga saya minta dukungan, "Bu, Pak, tolong dulu Pak, nanti disampaikan sama rekan-rekannya." Ternyata respon kepala sekolahnya juga enak Bu, iya, bagus gitu kan, iya, kepala sekolahnya juga mendukung. Katanya, "Ayo Bu, nggak mhm, apa-apa biar semangat gitu nanti sekolahnya juga." "Iya Pak, ngantuk terus," kata saya kayak gitu. Ketawa kepala mhm, sekolahnya, "Iya Bu, nanti kita lebih, giat kali kalau ada rapat wali murid nanti saya akan menyampaikan kembali." Dukungannya bagus sih Bu, karena memang, apa ya, sama-sama sih, ini permasalahan yang sama, tapi yang memang belum ada pemecahan yang tepat mungkin ya Bu ya, karena harus iya, kerja sama itu tadi. mhm, bener bener PR bener sekali ya, kita Bu, ya. sebagai wali murid juga sebenarnya ini, PR kita yang Iya punya iya, anak-anak ini, Bu. iya bener sekali ya, Bu. Lalu itu kan tadi ada yang harus kita libatkan rekan-rekan sejawat, kemudian siapa lagi sih, Bu, yang perlu kita mintai dukungan untuk bisa melaksanakan, apa,
misi, seperti misi ya Bu ya, jadi itu seperti misi nih, Iya. misi seorang guru. Heeh. Siapa Bu yang kira-kira yang perlu diminta dukungan? Siapa lagi? Oh ya, tadi sudah saya sebutkan ya Bu, ada wali Mhm, muridnya, ada kepala mhm, sekolahnya, sama ada rekan sejawatnya. Mungkin sama anak-anaknya juga Bu, mungkin. Saya lebih kasih arahan bimbingan gitu ya. Karena ya semuanya sebenarnya kalau ini semua sudah berjalan, dari wali kelas kita masing-masing, wali muridnya masing-masing, udah ada dukungan kepala sekolah juga, apa, sama anaknya juga dibimbing, ya insya Allah lah Bu, mungkin iya, bisa maksimal ini nanti. mhm. Iya ya Bu ya, betul sekali itu ya Bu. Lalu, dari banyaknya permasalahan ini kan memang semua ya, jadi orang tua merasakan, guru juga merasakan. Lalu, apa kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari permasalahan ini? Bagaimana? Iya, Terus, apa ya, kemudian ya, lalu apa yang bisa Ibu simpulkan? Heeh, dari permasalahan-permasalahan ini? permasalahan saya ini memang sudah saya katakan tadi ya Bu, permasalahan yang memang permasalahan semua wali kelas sebenarnya. Ya untuk Mhm. kelas tinggi mungkin yang memang sudah bisa apa. Mikrofonnya Ibu Sela, mohon maaf, kepencet mungkin? Iya, sampai mana nih tadi Bu mic-nya mati? Aku kayaknya udah panjang Iya, ini tadi. heeh, kesimpulan. Iya, Iya. kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi ini kesimpulannya apa kira-kira akan Ibu raih? Gitu. Ya, mungkin dengan kalau semua yang saya ceritain tadi ya Bu ya berjalan dengan lancar, kolaborasi dari kita, wali murid, kita juga tidak ada apa bimbingan kita sama peserta didik kita juga terus kita lakukan, mungkin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tidak ada rasa ngantuk lagi, fokus untuk belajar. Ya nanti akan pembelajarannya akan berhasil, Bu. Dengan Mhm. kolaborasi sama-sama Ya itu benar tadi. sekali ya Bu ya. Iya benar sekali ya Bu ya. Kita juga berharap mudah-mudahan polemik ini bisa kita atasi, bisa kita bekerja sama. Lalu Bu, wawasan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Insight apa yang Ibu rasakan? Bagaimana Ini perasaan Ibu? perasaannya ini sangat apa ya? Enak, Bu. Lega kayaknya nih. Apa? Bisa bercerita Mhm. sama Bu Mas Wiwin, berbagi Bu kita masalahnya ini. Jadi nanti saya akan lebih maksimal Bu untuk lebih semangat apa menggerakkan untuk tidak main HP ini kayaknya. Karena memang PR besar banget ini sebenarnya apa ya teknologi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Tapi terkadang anak ini malah salah salah apa ya, salah menggunakan gitu mungkin ya, Bu, ya. Karena, eee, Iya, seharusnya kan banyak ilmu yang kita dapat, kita mau nyari apapun bisa, tapi ini malah mainnya ke game. Aduh, kata saya, jangan mhm. jangan boleh sih, Bu, Jadi nggak bisa apa-apa, senang-senang sedikit, tapi ya jangan berterus-terusan kayak gini. Jadi banyak ini mhm. yang saya dapatkan hari ini. Salah satunya bisa berbagi ada saya apa ya ada jawaban gitu yang saya dapatkan. Seolah Ibu mendapatkan jawaban ya Bu ya, karena memang Iya, permasalahan-permasalahan ini juga memang luar biasa sekali. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai wali murid juga ya, wali murid seperti saya punya anak sekolah, wali murid juga memang permasalahan HP luar biasa. Mungkin kita bisa alihkan dengan pembelajaran gitu ya Bu ya, hafalan Quran gitu kan. iya, Tapi memang udah luar biasa game-game ini, mungkin gamenya bisa game edukasi yang akan kita berikan ya Bu, seperti itu. mmm, bener. Oke, Karena kalau ini Bu, apa, kalau memang sama-sama itu tadi mungkin bisa mhm, berjalan lancar gitu Bu untuk semuanya. Sama-sama kolaborasi tadi, sama-sama orang tua, wali murid, semuanya ya. Mudah-mudahan Bu. mhm.
Mhm. Gitu ya, Bu, ya. Iya Pokoknya Ibu Bu, harus semangat terus, Bu. sama-sama semangat kita ini. Sebenarnya PR Mhm. kita ini sebagai guru, anak-anak kita ini banyak. Mhm. Anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah. Jadi ya Mhm. bisa kita terapkan ke semuanya ya Bu ya. Mhm. Oke, Bu Sela. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan Ibu hadapi ini diberikan solusi yang tepat, kemudian jangan lupa juga kita sama-sama saling berdoa untuk anak-anak kita, Bu, karena bagaimanapun peserta didik itu adalah titipannya Allah untuk kita ya, Bu, ya. Ya, Bukan hanya anak kandung yang kita anak-anak kandung yang kita doakan, tapi juga anak-anak juga harus selalu kita doakan, selipkan dalam setiap sholat doa untuk anak-anak peserta didik. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka hidayah. Jadi apa yang kita ajarkan kepada mereka, mereka mengerti, paham, ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Sela atas coachingnya hari ini, luar biasa sekali. Saya juga bisa menambah pengalaman diri saya dari ya. apa yang Ibu hadapi, dari semua tantangan-tantangan yang kemudian tantangan, kemudian solusi dari Ibu yang sudah katakan pun itu Masya Allah itu membuat saya juga belajar dari Ibu Sela seperti hari ini ya Bu ya. Terima kasih juga nih Jadi Bu Mas Wiwin iya, sudah mengizinkan saya untuk berbagi. Semoga iya, sama-sama bisa mengambil pelajarannya ya Bu ya. Amin. iya, iya, ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya di lain waktu Ya, siap. sama saling Siap Bu. berbagi. Iya, Ya, siap Bu. Terima kasih Bu oke. Mas Wiwin. Terima kasih Bu Sela. Ya, tutup Bu. Kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Mas Wiwin. Waalaikumsalam Bu Sela. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Bu Sela, penuh semangat. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini ya. Semangat, pokoknya harus semangat terus dong, harus. Ya, harus. Tapi gimana ini? Semuanya berjalan lancarkah atau ada sedikit apa? Masalah-masalah yang bisa Oh, dibagi? seperti itu ya Bu ya. Ya, namanya kehidupan ya Bu, pasti kita ada kendala, pasti tidak semuanya berjalan mulus, pasti ada saja yang mengganjal dalam pikiran kita, apalagi kalau misalnya di sekolah ya Bu ya, di sekolah karena memang setiap hari kita ada di sana, jadi rutinitas kita ada di sana. Jadi yang saya alami di sana itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya tentang budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu. Kebetulan ada rekan sejawat saya itu masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan jam pelajaran sekolah, dengan lingkungan sekolah. Ya mungkin karena memang guru baru mungkin, jadi masih perlu menyesuaikan diri seperti itu, Bu. Oh iya, memang setiap di sekolahan itu kita memang susah Bu kalau untuk bersama, benar-benar bersama itu ya. Lalu situasi sekarang itu seperti apa Bu? Situasinya seperti ini, ketika saya sih ingin seperti ini Bu ya situasinya. Ketika ada jam pelajaran, itu memang kebetulan itu mapel,
ketika ada jam pelajaran itu saya berharap bisa masuk semua ke kelas, masih ke kelas itu dengan tepat waktu. Kemudian meskipun jam pelajaran itu tidak pas dengan jam kerja, itu Iya. saya berharap inginnya sih dia datangnya itu pas sesuai dengan jam jam pagi, karena kami semua juga kan guru-guru jam pagi gitu kan, meskipun dia mulai jam 10 tapi jam pagi tetap harus hadir dan apa ya, situasinya tuh memang selalu meninggalkan kelas, Bu. Situasinya selalu meninggalkan kelas dan juga suka menuker-nuker jam jam apa namanya, jam pelajaran seperti itu. Jadi banyak wali kelas tuh yang dirugikan seperti itu. Seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira, Bu, yang mempengaruhi hal itu apa ya, Bu? Mungkin ada, alasankah atau memang ini berjalan terus-terusan? Ya, beberapa alasan memang masih bisa kami terima ya, Bu, ya. Mungkin kami selalu berpikir positif, mungkin karena memang ada Iya, keperluan ataupun juga mungkin sakit seperti itu ya. mhm, Kemudian ya memang ada urusan, memang dia juga sedang kuliah, kami selalu berpikir positif. Tetapi sebagai seorang guru kita tuh harus belajar untuk bisa meminimalkan mana yang harus prioritaskan utama. Apa yang harus kita prioritaskan dulu seperti itu. Seperti itu, Bu, yang saya iya. inginkan. Mhm. Eee, jadi memang, apa, yang dirugikan ini bukan hanya ibu saja ya, memang, Iya, semua wali kelas mhm, yang ini seperti itu. mhm. Eee, Lalu yang Ibu inginkan itu, yang, maunya Ibu ini bagaimana ini? Saya inginnya rekan sejawat saya ini bisa, ambil bagian dari keadaan budaya positif yang ada di sekolah, Bu. Saya inginnya, meskipun sesibuk apapun tetap bisa membagi waktu, mana untuk sekolah, mana untuk keperluan pribadi, seperti itu. Jadi jangan sampai keperluan pribadi itu merugikan kepentingan golongan di sekolah, seperti itu, Bu, Oh iya, yang benar saya benar harapkan. sekali itu, Bu. Mhm, Nah, kira-kira, Bu, mhm. yang bisa membuat itu terwujud itu bagaimana, Bu? Saya sih yang ingin membuat terwujud tuh saya tuh ingin sekali, eee, menyatakan itu memberikan nasihat dulu lah sebagai seorang kakak kepada Heeh. adik gitu kan ya. Iya iya, Ya, benar sekali. sebagai sebagai iya, kemudian saya ingin sekali kita ngobrol dulu deh, ngobrol santai dulu. Kenapa sih? Mhm. Masalahnya apa? Apakah sekolah bikin tidak betah? Apakah memang ada keperluan yang memang mendesak? Tapi maksud saya jangan selalu apa namanya, rutinitas gitu loh, Oh rutinitas iya, gitu kan. Iya. benar itu, Jangan benar dijadikan sekali. suatu rutinitas. Keperluan ini, sakit-sakit ini maksudnya jangan dijadikan alasan untuk tidak masuk ke sekolah. Karena bagaimanapun siswa itu berhak untuk mendapatkan haknya dan kita punya Iya, kewajiban untuk memberikan hak mereka. Iya, yang saya pikirkan adalah itu semua tanggung jawab kita bukan hanya sebagai kita guru tanggung jawab sebagai guru untuk negara, tapi tanggung jawab kita juga kepada Allah. Bagaimanapun anak iya, kan tadi sebagai seorang titipan, titipan dari orang tuanya, titipan dari Allah untuk guru, begitu. iya, benar. Iya, benar sekali sih, Bu. Memang apa ya, kalau udah seperti itu, harus kita ini kan, Bu, kita iniin nggak apa-apa gitu kan ya, namanya sama adik, kita Mhm. keluarga lah, Bu, dari satu sekolahan itu kita menganggap keluarga. Iya, Lalu, iya ada gagasan betul. nggak, Bu, untuk itu? Iya. Saya sih gagasan saya sudah mencoba untuk, ngobrol ngobrol baik-baik dengan beliau, kemudian memberikan, pandangan yang positif, bahkan saya pun sudah memberikan contoh dari diri saya dulu, baru saya memberikan contoh dari diri saya dulu, baru saya bisa memberikan pendapat kepadanya, ya. Jadi, masuk akal. Kemudian saya juga, eee, bilang kepada rekan-rekan saya untuk tidak men-judge terlebih dahulu, karena mungkin Iya, memang
dia ini perlu dibina, seperti itu. Perlu diberi masukan, perlu dibina, perlu nasehat, seperti itu. Jadi, apa ya, kita harus ketahui dulu masalahnya kenapa, ada apa, kalau memang masih bisa kita perbaiki, tapi dengan catatan itu jangan menjadi sebuah kebudayaan, seperti itu. Iya, benar sekali. Kira-kira Bu, yang harus disiapkan untuk itu bagaimana Bu? Oke, yang harus saya persiapkan untuk itu, saya memang membuat grup dulu, grup guru-guru yang memang tidak ada dianya. Tetapi itu bukan berarti gibah ya, Ibu, Iya, bukan. iya. Saya ingin sekali sekolah saya itu mempunyai kehidupan yang disiplin, karena bagaimanapun tanggung jawab kita itu bukan untuk murid saja, tetapi untuk mengembangkan lingkungan sekolah jadi lebih baik. Itu untuk teman-teman saya. Kemudian saya juga ya berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, minta izin dulu sebelum buat grup. Kan kita tidak mungkin ya Bu, kita ngambil keputusan sendiri tanpa izin kepala sekolah dulu. Iya, Saya izin benar sih. dulu. Ketika oleh kepala sekolah diizinkan, saya membuat grup itu untuk membahas bahwasanya kita tidak perlu menjudge dulu. Kita cari tahu dulu kenapa, faktornya apa. Kemudian kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, seperti itu. Iya. Kira-kira Bu, untuk memastikan hal itu berjalannya tuh bagaimana Bu menurut Bu Mas Wiwin? Biar Saya semuanya tanya, berjalan kayak gitu. ya, untuk memastikan hal itu saya tanya dulu sama teman. Ini gimana? Kamu udah tanya gitu kan? Terus minggu kemarin kira-kira dia masuk nggak ya gitu? Terus pembelajarannya bagaimana ya gitu? Saya tanya dulu sama rekan-rekan saya semua. Tapi memang sih saya apa ya Bu? Saya memang bukan kepala sekolah, tapi saya punya apa ya? Seperti saya punya tanggung jawab gitu loh Bu. Saya ingin sekolah itu bukan hanya kepala sekolah yang menangani, tapi kita semua rekan sejawat yang ada di sekolah gitu. Jadi kita tuh sama-sama, ayo loh, sama-sama kita disiplin sama-sama. Kita berubah sama-sama gitu. Meskipun saya bukan kepala sekolah, hanya seorang guru, tapi saya merasa memiliki di sana karena saya bisa di sana, istilahnya belajar saya di sana, mengembangkan diri pun saya di sana. Jadi untuk memastikan itu ya saya tanya dulu sama teman-teman saya bagaimana sih, udah ditanya belum, apa masalahnya, apa faktornya. Kemudian kami sama-sama kumpulkan dari setiap pertanyaan guru-guru. Oh seperti ini, seperti ini. Oh akhirnya kami bisa menyimpulkan apa yang terjadi dan kemudian kami bisa memberikan masukan. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu. Saya sangat setuju itu kalau untuk di sekolahan itu bukan tanggung jawab kepala sekolahnya saja Bu. Memang semuanya Bu, ini kan keluarga kita, ini rumah kita Iya, keluarga iya, kita kedua ya Bu ya. Kalau kita menganggap iya benar. semuanya itu tanggung jawab kepala sekolah, ya itu nggak bakal berjalan Bu. Karena pasti ya namanya kepala sekolah Bu, super sibuk. Kalau kita kedisiplinannya karena ada kepala sekolah saja, waduh, malah ini Iya juga nanti. benar itu. Jadi kalau kepala Iya, sekolahnya nggak datang juga. Ini siang datangnya. iya Waduh, benar luar Bu, biasa sekali benar ya itu Bu Bu. ya. Mhm. Jadi apa nih Bu yang bakal Ibu lakukan atau alternatif apa ini kira-kira? Saya ingin kita mengadakan rapat Ya, diskusi bersama mengenai wali murid, bukan cuma wali kelas, tapi wali murid juga dirugikan. ya, Karena kita kan punya target ya Bu, capaian penilaian. Setiap 3 bulan sekali kita ada UAS, kemudian 6 bulan sekali kita juga ada ujian semester. Kalau misalnya anak-anak tidak tercukupi kebutuhannya, apa yang akan kita tanggung jawabkan kepada wali murid gitu. Lalu bagaimana nanti nilai sumatiknya? Jadi ini harus saya sih alternatifnya saya ingin kita tuh rapat dulu mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. iya Bu, benar sekali itu. Kalau kita bersama-sama itu lebih enak ya Bu ya. Kira-kira Bu, Iya. siapa aja Bu yang bisa dihubungi dan kapan kira-kira itu Bu?
Kira yang bisa saya hubungin yang pertama saya udah pasti itu kepala sekolah ya, kepala Iya. sekolah, kemudian rekan-rekan di sekolah juga. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan hal-hal yang selama ini dikeluhkan oleh teman-teman saya teman-teman saya di sekolah. Kemudian apa tanggapan beliau, dan kemudian setelah semua tanggapan dari kepala sekolah sudah saya dapatkan, saya baru menyatakan kepada kepada teman-teman rekan sejawat saya. Ya. Lalu bagaimana itu Bu bisa berjalan? Ibu bisa memastikan kalau itu bisa berjalan? Itu kalau saya bisa memastikan dengan berjalan berarti kita sudah proses dulu ya Bu ya. Prosesnya itu kan dari kepala sekolah saya minta kepada rekan sejawat saya, kemudian setelah dari rekan sejawat itu kita rapat dulu. Kalau misalnya rapat itu sudah berjalan dengan baik, mungkin akan ada dukungan, akan ada solusi dari setiap anggota rekan sejawat saya. Seperti itu Bu Sela. Iya. Kira-kira Bu, ya, kira-kira Ibu perlu minta dukungannya dari siapa saja Bu? Saya minta dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian saya pun minta dukungan dari orang tua dari rekan sejawat saya ini. Saya mau cari tahu dulu bagaimana kehidupan kesehariannya. Ya kalau dibilang kepo ya Bu ya. Tapi ini keponya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan untuk dia, kebaikan juga untuk sekolah, kebaikan juga untuk seperti itu. Jadi saya harus mencari koordinasi saya juga dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya juga. Mengapa, ada apa, bagaimana kesehariannya, gitu kan ya Bu Iya, ya. benar sekali. Biar nggak salah menjudge orang. Iya, nanti malah Gitu ya Bu. menimbulkan rasa bagaimana sama kawannya tadi ya Bu ya. Tapi semoga kalau dengan yang Ibu minta yang udah Ibu gagaskan tadi Ibu sudah memastikan Iya benar semuanya Bu. berjalan lancar, mungkin akan bisa maksimal nantinya, bisa berubah juga rekan sejawatnya tersebut. Luar biasa sekali nih Bu, sangat enak ya. Sebenarnya ini juga PR kita bersama-sama mungkin ya Bu ya, karena memang ada di sekolahan itu yang seperti itu. Walaupun guru bidang studi, tapi sudah malah menyerahkan sepenuhnya gitu untuk wali kelasnya. Malah ya dibilang ogah-ogahan salah juga sih Bu ya. Mau jam segini ya kalau untuk sekali-sekali, kalau saya juga ngomong sih Bu sama teman-teman itu kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan budaya Bu, kalau terus-terusan ya bohong juga. Kita juga kadang ada semua kan ininya kesibukan-kesibukannya juga, tapi kalau ini ya nggak apa-apa. Nah, lalu kira-kira Bu Mas Wiwin, apa nih yang bisa disimpulkan ini dari sesi ini? Yang bisa saya simpulkan dari sesi ini adalah saya merasa bahwa saya agak sedikit plong dengan permasalahan saya, dan juga Ibu Sela juga sudah memberikan saya masukan gitu kan. Karena memang permasalahan saya pun saya akui bahwa tidak saya sendiri yang merasakannya Bu, mungkin di sekolah-sekolah lain juga banyak yang merasakan seperti saya. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya itu seperti membangun diri saya untuk bisa menggali harapan-harapan dan keinginan apa yang saya inginkan.
gitu Bu. Jadi kesimpulannya adalah saya akan mencoba untuk terus memberikan budaya positif di sekolah dengan cara saya pun harus memberikan contoh yang baik, sehingga ketika saya memberikan masukan atau penguatan kepada teman saya didengar, gitu kan. Kemudian memberikan apa namanya budaya positif pun tidak hanya dengan diri saya juga akan memberikan ide-ide yang kreatif mungkin untuk sekolah. Kemudian saya pun akan mencoba lebih menghargai teman-teman di sekolah gitu. Jadi kesimpulannya ya luar biasa Ibu, kesimpulannya banyak solusi dari percakapan kita hari ini. Iya Bu, jadi apa ya, memang jadi solusi, benar-benar solusi nih kita ngobrol-ngobrol bersama ini ya. Lalu apa nih Bu yang menjadi insight dari ini Bu? Atau wawasan ini? Kemudian ya luar biasa ya. Maaf Bu, Mas Wiwin ini terputus-putus suaranya. Insight saya seperti wawasan saya tuh seperti iya. Wawasannya tuh saya seperti terbuka ya Bu. Saya tuh seperti mendapatkan angin segar gitu Bu. Jadi apa langkah-langkah yang akan saya laksanakan? Kemudian apa ide-ide atau gagasan-gagasan yang aku lakukan ke depannya? Itu kan seperti membuka cakrawala, bukan? Iya. Seperti membuka cakrawala gitu kan, membuka pemikiran saya gitu, bagaimana saya bisa mengambil solusi atau langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh saya, bukan hanya saya tetapi juga oleh sekolah saya dan juga rekan sejawat saya tentang budaya positif tersebut Bu. Jadi insight-nya Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. luar biasa, saya bertambah ilmu, kemudian saya merasa mendapatkan banyak ide seperti itu dan gagasan. Ustaz saya juga banyak menemukan langkah-langkah yang apa yang harus saya ambil. Seperti itu Bu Stella. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Nggak kerasa ini kita ngobrol-ngobrolnya ini. Mungkin itu saja ya Bu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Permasalahan-permasalahan ini tuh sebenarnya dialami itu sudah lama, tetapi hanya sekarang ini seperti blow up dan saya ingin mendapatkan solusi. Ya. Iya. Ya Bu Mas Wiwin, luar biasa sekali ini kita ngobrol-ngobrolnya. Udah, mungkin nanti kita sambung lagi ya Bu ya. Obrolan kita. Terima kasih juga sudah berbagi. Nanti juga apa yang Ibu sampaikan bisa saya kalau ada menemukan masalah seperti itu, jadi nanti saya sudah ada nih solusi-solusinya ini. Ya. Sheila? Ya. Halo?
Sudah, Bu? Ini udah pada gabung ya? Iya, oke Bu Sela, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Bu. Terima Iya, Bu, kasih banyak Bu sama-sama. Sela. Saya juga terima kasih sudah mau berbagi. Sudah banyak mendengarkan keluh kesah saya, apa yang saya rasakan. Terima kasih banyak Bu Sela.